Tak kunjung dipanggil timnas Belanda, satu pemain keturunan grade A ini langsung pilih perkuat timnas Indonesia. Tak kunjung memperkuat timnas Belanda senior, pemain FC Copenhagen, Kevin Dix pilih memperkuat timnas Indonesia. Nama Kevin Dix merupakan kategori pesepak bola jempolan yang memiliki darah Indonesia. Kevin Dix berstatus bek andalan di klubnya yang sudah beberapa kali bermain di Liga Champions. Sayangnya, dari tahun ke tahun, pemain berusia 27 tahun itu tak kunjung dipanggil timnas Belanda. Hal itu termasuk untuk laga persahabatan melawan Skotlandia dan Jerman pada FIFA Matchday Maret 2024. Bukan tak mungkin, kesetiaan Kevin Dix menunggu panggilan timnas Belanda berujung kekecewaan. Pemain 185 cm itu bisa saja hengkang ke timnas Indonesia yang tengah gencar mencari pemain keturunan berkualitas. Jika Kevin Dix bergabung, pencinta sepak bola tanah air boleh berharap kepada timnas Indonesia. Dari segi pertahanan makin kuat, daya dobrak juga berbahaya karena diisi Tom Haye, Ragnar Oratmangoen hingga Rafael Struijk. Andai timnas Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, skuad Garuda bisa bersaing demi memperebutkan satu tempat di putaran final. Sekarang, menarik menunggu manuver PSSI selanjutnya, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong tengah berada di Eropa untuk mencari pemain keturunan tambahan. Terdapat 3 pemain grade A asal Belanda yang dianggap telah diberikan oleh Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB, kepada PSSI. Kabar tersebut mencuat usai KNVB tak mengikut-sertakan ketiga pemain keturunan Belanda Indonesia tersebut saat mereka merilis daftar nama dari skuad timnas Belanda senior dan tim U21 mereka. Seperti yang diketahui, PSSI dan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong tengah gencar mencari pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Cara tersebut dinilai menjadi jalur tercepat untuk meningkatkan kualitas Garuda yang tengah berkembang. Shin Tae-yong bahkan khusus mengincar pemain asal Belanda yang memiliki banyak pemain keturunan. Kabar buruknya Shin Tae-yong harus bergerak cepat karena nama-nama yang diincar Shin Tae-yong dan PSSI berpeluang juga dipanggil oleh timnas Belanda. Sebab kali ini PSSI hanya ingin menaturalisasi pemain keturunan grade A alias pemain terbaik. Menariknya, baru-baru ini KNVB sudah merilis daftar pemain yang dipanggil untuk timnas Belanda senior dan timnas Belanda U21 untuk agenda terdekat. Dalam daftar tersebut sejatinya ada beberapa pemain keturunan Belanda Indonesia, seperti halnya penggawa AC Milan, Tijani Reijers hingga Miljan Manhoef untuk timnas Belanda U21. Hanya saja, dalam rilis tersebut yang menarik adalah tidak ada 3 nama yang sedang diincar PSSI untuk dinaturalisasi. Seperti halnya tidak ada nama pemain keturunan Pascal Struijk, Leeds United, dan Kevin Dix, Copenhagen, di timnas Belanda senior. Lalu di tim U21, nama Mees Hilgers pun juga tidak dipanggil. Banyak pencinta sepak bola tanah air lantas berpendapat ketiga nama tersebut seperti dibiarkan KNVB untuk tidak dipanggil karena diincar oleh PSSI. Pihak pertama yang menyadari hal tersebut adalah akun seputar sepak bola di Instagram, yakni Revio Waruda. Pengumuman skuad Belanda senior dan U21 telah resmi dirilis, namun tidak ditemukan nama Mees Hilgers di daftar list skuad U21. Sama halnya dengan skuad senior Belanda tidak ada nama Pascal Struijk dan Kevin Dix bakar besi, bunyi pendapat akun Revio Waruda. Dikutip Minggu, 3 Maret 2024. Apakah berhasil dikunci oleh PSSI untuk skuad Garuda? Dalam hal ini mengingat Pak Erick Thohir, juga adalah sosok berpengaruh dan dekat dengan lingkungan sepak bola internasional, tambah akun tersebut. Tentu menarik menantikan apakah pendapat dari sebagian pihak pencinta sepak bola tanah air itu benar terjadi atau tidak. Geliat penambahan pemain naturalisasi yang dilakukan PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia mendapat sorotan media Vietnam. Nama-nama pemain keturunan yang bermain di Liga Top Eropa tak hanya mulai populer di Indonesia, tetapi juga di Vietnam. Hal ini terkait dengan pertandingan Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia sudah dipastikan bertemu dengan Vietnam pada fase grup Piala Asia 2023. Sementara untuk kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia kemungkinan besar bakal melaju ke fase grup dan kembali bertemu Vietnam.
Vietnam menghadapi kesulitan dalam 2 turnamen besar karena 5 bintang Eropa akan bermain untuk Indonesia, demikian judul yang ditampilkan Soha, VN. Soha menuliskan rekam jejak duel Indonesia versus Vietnam yang beberapa kali dimenangkan skuad Golden Star ketika diasuh Park Hang-seo. Kepergian Hang-seo yang kemudian digantikan Philippe Troussier kemudian diawali dengan 2 hasil yang kurang menggembirakan sehingga dianggap sebagai alarm kewaspadaan. Tingkat rivalitas antara kedua tim dalam waktu dekat mungkin berbeda karena keduanya mengalami banyak perubahan, tulis Soha. Vietnam menjalani 2 hasil buruk dan pelatih, Philippe Troussier dan anak asuhnya masih harus bekerja keras menghadapi kualifikasi Piala Dunia dan Piala Asia. Seiring Indonesia semakin kuat, pelatih Troussier dan timnya harus hati-hati saat menghadapi tim ini dalam 2 turnamen besar pada waktu dekat, tukas tulisan tersebut. Midfielder SC Heerenveen, Tom Haye, mengajak penyerang PSV, Marco-Ien Gustil untuk memperkuat timnas Indonesia. Nama Tom Haye dan Marco-Ien Gustil ramai dibahas pencinta sepak bola tanah air dalam beberapa minggu terakhir. Tom Haye merupakan pemain dalam proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia, WNI. Pesepak bola 28 tahun ini tengah menunggu reses Dewan Perwakilan Rakyat, DPR, yang berakhir pada Selasa, 5 Maret 2024. Rencananya di awal Maret 2024, proses naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye akan dirapatkan DPR, tepatnya di Komisi 3 dan X. Setelah itu, Presiden akan mengeluarkan kepres terkait naturalisasi Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye. Setelah kepres keluar, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tinggal mengambil sumpah WNI untuk mendapatkan paspor Indonesia. Hanya saja, Ragnar Oratmagoen dan Tom Haye tak bisa langsung membela timnas Indonesia, mengingat harus perpindahan federasi terlebih dulu dari KNVB ke PSSI. Bagaimana dengan Ien Gustil? Setelah kabar PSSI mendekati pemain keturunan Grade A, nama Marco-Ien Gustil langsung muncul ke permukaan. Nama Marco-Ien Gustil muncul karena yang bersangkutan mentas di kasta teratas Liga Belanda bersama PSV. Sekarang harapannya, PSSI benar-benar mendekati Marco-Ien Gustil demi mempertajam lini depan timnas Indonesia. Jikapun belum mampu melakukan pendekatan, Tom Haye dapat menjadi agen untuk membujuk Gustil gabung ke timnas Indonesia. Sekadar diketahui, Tom Haye dan Marco-Ien Gustil merupakan sahabat lama, sekalipun usia keduanya terpaut 2 tahun. Baik Tom Haye dan Gustil sama-sama berstatus jebolan dari akademi di Belanda. Kedekatan Tom Haye dan Ien Gustil juga terlihat jelas di media sosial. Keduanya kerap meninggalkan komentar ketika ada yang baru saja mengeluarkan unggahan. Jadi, apakah Tom Haye siap menjadi agen demi membawa Marco-Ien Gustil mendapatkan paspor Indonesia? Salah satu pemain keturunan yang diinginkan PSSI membela timnas Indonesia, Simon Osama akhirnya buka suara.